Kenapa kuliah di UIN Jakarta? Iya, kenapa? Ya karena memang pertama tempat pusatnya lah gitu, pusat di Indonesia gitu kan, di ibu kota, dan mendapatkan banyak privilege di sini gitu kan. Di beberapa ranking pun UIN Jakarta menjadi PTKIN terbaik gitu, nomor 1, termasuk dari jurnal Scopus gitu kan. Sebetulnya ya di UIN Jakarta dibilang susah daftar kayaknya enggak deh gitu. Mungkin pengalaman sendiri kayak dari kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN, selamat datang kembali di podcast UIN Jakarta. Bersama saya Reza Solehudin di segmen podcast Cerita Mahasiswa. Nah, di segmen kali ini kita akan ngobrol bareng mahasiswa untuk berbagi cerita pengalaman dan prestasi mereka di bidang akademik maupun non-akademik. Sobat UIN, di episode kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa dari Fakultas Saya Fakultas Dirosat Islamiyah. Dirosat Islamiyah. Kita akan mengulik tips and trik yang dia lakukan selama persiapan ujian serta strategi pendaftaran agar lolos di kampus dan prodi impian ini. Langsung saja, Sobat UIN, kita menyapa narasumber yang sudah hadir bersama kita kali ini. Halo Kak Zikri. Halo. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Kak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast UIN Jakarta ini. Iya. Oke Kak Zikri, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, agar Sobat UIN ini lebih kenal dengan Kak Zikri, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sobat UIN semuanya, nama saya Zikri Ardan. Sekarang semester 5 di Fakultas Dirosat Islamiyah dan juga menjabat sebagai Duta UIN Jakarta 2024. Wow, Duta UIN Kak? Iya betul Kak. Masya Allah. Kemudian kalau boleh tahu nih Kak Zikri itu asalnya dari mana Kak? Asal dari Bandung. Dari Bandung? Wah berarti Kang Zikri nih ya? Iya. Ya, Kang Zikri. Oke Kak, tanpa berpanjang-panjang lagi Kak, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Boleh, silakan. Pertanyaan pertama nih untuk Kak Zikri. Lolos di UIN Jakarta lewat jalur seleksi apa? Apakah sebelumnya pernah daftar di jalur seleksi lain? Ya sebelumnya daftar di jalur mandiri. Mandiri? Ya betul mandiri, karena memang waktu itu udah di penghujung banget, di akhir banget, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa juga. Wah, alhamdulillah. Beasiswa apa tuh Kak? Beasiswa BLU. BLU? Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Wah, betul. Keren banget nih teman-teman, Sobat UIN, Kak Zikri ini. Ya karena memang nyari kesempatan aja sih sebenarnya. Karena memang mendapat informasi gitu bahwa ternyata di UIN Jakarta ada beasiswa BLU. Pada akhirnya tertarik dan kemudian mencoba untuk daftar. Sekalian itu kan mandiri juga kan, tes mandiri juga. Dan alhamdulillah dapat rezeki di UIN Jakarta. Alhamdulillah kayak. Berarti BLU ini emang beasiswa yang khusus jalur mandiri kayak? Iya, betul, di jalur mandiri. Jadi setelah SPAN PTKIN, kemudian SNBT lain sebagainya sudah selesai, nah nanti akan dibuka jalur mandiri. Oke, kalau boleh tahu kan nih Kak, terkait beasiswa BLU ini yang menggunakan jalur mandiri itu tuh ada di prodi atau fakultas apa aja sih Kak? Ini ada di beberapa fakultas ya, nggak semua fakultas ada beasiswa BLU ini. Jadi ada di Fakultas Dirosat Islamiyah, kemudian Fakultas Adab dan Humaniora, kemudian Fakultas Syariah dan Hukum, dan terakhir di Fakultas Usuluddin. Nah, itu ada di beberapa prodinya memang ada beasiswa BLU. Jadi full UKT-nya memang mendapatkan beasiswa gitu. Full kayak ya? Dari betul. semester 1 hingga wisuda? Ya, sampai semester 8. Masya Allah. Betul. Kemudian berarti belum pernah daftar jalur lain kayak? Pernah daftar, cuma memang ya rezekinya alhamdulillah di mandiri sih. Betul sekali. Sekalian juga kan ya dapat beasiswa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak Zikri. Kenapa sih Kak Zikri ini memilih kuliah di UIN Jakarta dan mengambil prodi di Dirosat Islamiyah Kak? Kenapa kuliah di UIN Jakarta? Iya, kenapa? Ya karena memang pertama ini posisinya UIN Jakarta ini kan di strategis ya. Betul. Dekat dengan tempat pusatnya lah gitu, pusat di Indonesia gitu kan, di ibu kota sebelumnya kan. Nah di ibu kota dan mendapatkan banyak privilege di sini gitu kan. Pada akhirnya memutuskan ya udah pilih UIN Jakarta karena saya yakin bisa mendapatkan banyak kesempatan besar nih gitu.
karena dekatnya gitu kan dengan pusat pemerintahan. Pada akhirnya memilih di UIN Jakarta gitu kan. Padahal sebetulnya banyak juga yang nanya gitu kan. Saya kan asal dari Bandung nih. Iya betul, kan dari Bandung nih. Karena memang di beberapa kota juga udah ada UIN, termasuk di Bandung juga gitu. Tapi memang memilih UIN Jakarta, ya itu tadi. Saya yakin banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka gitu. Apalagi di beberapa ranking pun UIN Jakarta menjadi PTKN terbaik gitu, nomor 1. Termasuk dari jurnal Scopus gitu kan. Itu kita memiliki nilai yang paling tinggi gitu kan. Terus di beberapa ranking UI Green Metric dan lain sebagainya, UIN Jakarta mendapatkan peringkat yang lebih tinggi gitu dibanding PTKIN yang lainnya. Makanya akhirnya memutuskan untuk di UIN Jakarta. Kemudian yang kedua, kenapa UIN gitu kan? Kenapa UIN? Kenapa UIN? Kemudian kenapa mengambil prodi yang sekarang Darussalam Islamiyah? Pertama gini, kenapa UIN? Karena ingin menjaga pergaulan, Kak. Iya. Jadi saya yakin gitu kan, di Universitas Islam itu berarti kita bisa mendapatkan tetap ilmu agamanya gitu kan. Jadi ada dasarnya, kemudian lingkungannya lingkungan Islami gitu kan. Jadi kita masih terjaga lah ya. Karena memang beberapa tahun dulu gitu pesantren gitu kan. Karena khawatir gitu. Khawatir pada akhirnya ketika kuliah kemudian pergaulan jadi bebas gitu kan, nggak bisa terjaga, ya udah deh gitu kan. Kayaknya UIN pilihan yang tepat gitu. Sekalian belajar agama, tapi belajar umum juga gitu. Betul sekali. Itu jadi alasan gitu. Nah kemudian kenapa Darussalam Islamiyah? Karena Darussalam Islamiyah ini hal yang fakultas yang berbeda gitu dibanding yang lainnya. Dan ini nggak ada gitu di UIN-UIN yang lainnya. Jadi satu-satunya ada di UIN Jakarta. Makanya dengan program kurikulum yang ada di Darussalam Islamiyah ini kan kita kerjasama dengan Al-Azhar ya. Jadi UIN Jakarta itu kerjasama dengan Al-Azhar, menggunakan kurikulum Al-Azhar, dan juga kita full belajar menggunakan bahasa Arab. Bahasa pengantarnya. Iya, bahasa pengantarnya bahasa Arab. Keren nih Sobat UIN. Jadi ketika dosen menjelaskan kita menggunakan bahasa Arab, kemudian kita presentasi menggunakan bahasa Arab, dan kita skripsi, tugas, lain sebagainya full bahasa Arab gitu. Padahal bikin tertarik gitu. Kayaknya ini pilihan yang tepat gitu. Arab. Makanya kagum sebetulnya bisa kuliah di UIN Jakarta yang seakan-akan lagi kuliah di Timur Tengah gitu kan. Ya, itu. Keren banget nih Sobat UIN. Alasan pilih program studi di Darussalam Islamiyah. Siap Kak. Kemudian pertanyaan ketiga nih Kak Zikri. Tips ala Kak Zikri, apa yang menjadi pertimbangan untuk memilih kuliah di kampus dan prodi yang sekarang? Share tips dong untuk Sobat UIN yang masih sekolah dan juga mungkin masih bingung nih Sobat UIN menentukan kuliah di mana dan prodinya apa gitu Kak. Pertama gini Kak, jadi kan kebanyakan dari kita itu ragu gitu, bisa kuliah di perguruan tinggi negeri ya. Betul. Ya, ragu bisa kuliah di perguruan tinggi negeri karena memang keraguan itu karena entah itu nilainya yang jelek atau mungkin dari sekolah-sekolah swasta gitu kan. Selalu ada keraguan-keraguan itu. Nah sebetulnya keraguan-keraguan itu bisa terjawab dengan teman-teman daftar kuliah di UIN Jakarta itu bakal justru memudahkan gitu, lebih mudah. Bahkan bedanya perguruan tinggi negeri dengan swasta kan kebanyakan kita memilih perguruan tinggi negeri karena memang lebih murah gitu kan. Betul. Apalagi di UIN Jakarta, di perguruan tinggi yang ini UIN Jakarta gitu kan. Dari UIN itu kita nggak ada uang pangkal. Uang pangkal. Iya, makanya lebih murah. Nah buat teman-teman yang mungkin masih bingung pilih universitas, ya segera pilih gitu dan pilih perguruan tinggi negeri gitu. Ya khususnya bisa pilih UIN Jakarta sebagai pilihan yang tepat gitu untuk teman-teman. Nah, tipsnya gitu. Nah, tips and triknya nih Kak. Gimana nih Kak? Tipsnya, yang pertama memang karena memang kita UIN Jakarta itu kita berbasis Islam gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar lah ya ketika ujian gitu. Atau sebetulnya kalau teman-teman nanti daftar ada
SPAN PTKIN gitu SPAN, kan. ya. Itu kan nanti didaftarkan melalui sekolahnya juga gitu kan. Kemudian ada SNBT, kemudian UMPTKIN. Nah itu banyaklah kesempatan-kesempatan buat teman-teman daftar di UIN Jakarta karena memang ada banyak jalurnya gitu, jalur masuknya. Nah itu teman-teman cari tahu terlebih dahulu gitu, dari masing-masing jalur itu sebetulnya apa sih syarat-syaratnya, apa sih yang harus kita dapatkan Kriterianya gitu. Kriterianya seperti apa. Jadi sekarang lah dikurangi porsi bermainnya gitu kan. Betul. Jadi dikurangi waktu mainnya, kemudian difokuskan gitu untuk bisa mendapatkan kampus favorit teman-teman. Ya khususnya di UIN Jakarta ini. Nah nanti bakal banyaklah kesempatan untuk teman-teman mendapatkan beasiswa kalau memang punya kekhawatiran kuliah tapi nggak mampu gitu untuk terkait biaya. Ya terkait biaya. Makanya yang penting bisa lolos. Nanti bakal banyak kok informasi-informasi tentang beasiswa. Betul. Apalagi di UIN Jakarta gitu kan. Betul sekali. Untuk bisa lulus di UIN Jakarta, selain daripada ikhtiar, selain daripada usaha teman-teman untuk belajar, doa. Betul. Doa tuh teman-teman, dicatat ikhtiar dan doa. Apalagi kalau sekarang itu UIN Jakarta membuka kuota lebih besar. Wow, lebih besar. Iya, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi bersyukurlah bakal banyak gitu. Peluang teman-teman untuk keterima di UIN Jakarta itu besar. Betul. Terus gini juga Kak, teman-teman yang daftar tuh kan kadang masih bingung program studinya apa deh. Itu dia tadi cara milih nih program studi atau prodinya itu gimana sih Kak? Karena banyak orang yang mungkin salah jurusan. Iya betul. Itu sebetulnya teman-teman perlu dicermati lagi gitu. Perlu dicari tahu terlebih dahulu nih. Dari jurusan yang teman-teman tuju itu seperti apa dan bagaimana gitu kan. Dan makanya kalau memang fokusnya itu fokusnya mungkin ingin di pendidikan, silakan banyak kok di UIN Jakarta di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu banyak berbagai macam program studi yang terkait pendidikan gitu kan. Bahkan paling lengkap gitu kan. Sampai ada belasan program studi gitu. Keren. Kemudian ada banyak program studi agama, kemudian yang umum juga banyak gitu kan. Makanya tersedia banyak. Jadi silahkan dibaca-baca dulu gitu kan. Baca-baca dulu program studinya. Nah kan di UIN Jakarta ada banyak. Ada Fakultas Ilmu Tarbiyah tadi kan. Kemudian ada Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian ada Fakultas Usuluddin. Nah nanti di Fakultas Adab dan Humaniora itu teman-teman bakal dapatkan gitu kan. Ada yang terkait tentang sastra, ya bahasa dan sastra Arab. Kemudian ada tarjamah, ya ada ilmu perpustakaan dan sebagainya lah ya. Kemudian ada fakultas tadi yang Usuluddin. Nah itu teman-teman yang suka tafsir, ya tafsir entah itu Quran atau hadis atau suka studi agama-agama, tersedia lah di UIN Jakarta. Atau filsafat mungkin. Filsafat? Ya, di Usuluddin juga Kak? Nih bagi yang suka filsafat nih, bisa pemikir Kak ya? Betul. Kemudian syariah dan hukum. Syariah dan hukum, apa aja tuh Kak? Ada hukum tata negara, kemudian hukum keluarga, berbagai macam hukum lah, ilmu hukum, segala macamnya tersedia di UIN Jakarta. Jadi UIN Jakarta nggak cuma program studi yang Islam aja gitu, tapi memang tersedia juga program studi tentang hukum. Jadi nggak usah khawatir lah teman-teman untuk bisa kuliah di UIN Jakarta karena memang selengkap itu gitu. Wah betul Kak. Ya selengkap itu. Keren banget. Terus nanti ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Itu apa aja Kak? Ini kita di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi itu kan nggak cuma tentang dakwah aja sebenarnya. Memang ada macam-macam, ada komunikasi penyiaran Islam, kemudian ada BPI, bimbingan penyuluhan, ada manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam dan sebagainya, banyak banget. Nanti Fakultas Dirasat Islamiyah yang ada di Dirasat Islam yang tadi sudah dijelaskan ya kan. Ada Fakultas Psikologi. Nah ini nih paling banyak nih. Paling banyak pembedanya waktu kemarin itu. Tahun lalu. Iya. Banyak banget yang berminat di Fakultas Psikologi di UIN Jakarta. Karena memang banyak fakultas-fakultas di UIN Jakarta, program studi di UIN Jakarta yang sudah terakreditasinya unggul. Betul.
udah unggul gitu kan, udah memang terbaik lah ya. Terbaik. Ya. Kemudian nanti ada fakultas ekonomi dan bisnis. Teman-teman yang suka bisnis, jangan khawatir gitu. Berbagai macam tersedia lah, ada manajemen, akuntansi, kemudian ada juga ekonomi pembangunan, perbankan syariah, ekonomi syariah, banyak banget. Ada fakultas sains dan teknologi yang teman-teman memang memiliki minat di bidang sains tadi gitu kan, dan teknologi. Itu banyak. Ada agribisnis, kemudian teknik informatika, sistem informasi, ya ada kalau matematika, sains, yang teman-teman suka fisika gitu kan. Ada juga kayak. Ya, kimia, biologi ada juga. Bahkan kita itu nggak cuma ada yang kimia, biologi, ada fisika, tapi ada juga yang pendidikan gitu kan. Pendidikan kimia seperti Iya, pendidikan kimia, jadi beda-beda. Jadi memang tadi selengkap itu di UIN Jakarta. Nah, karena di UIN ini beraneka ragam prodinya itu dan selengkap itu Sobat UIN. Nah, tadi kayak kuncinya itu harus banyak-banyak mencari informasi, banyak mencari informasi, banyak-banyak membaca terkait prodi yang ingin dimasuki kayak, yang ingin kita kuliah di dalam prodi tersebut kayak. Kita lanjut lagi nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan sebelum daftar kuliah dan strategi khusus yang dilakukan selama persiapan ujian. Kemudian juga cara time management nih yang mungkin Kak Jikri pernah alami gitu untuk belajar dan tryout, misalnya mungkin pernah melakukan tryout atau ada ritual jalur langit nih Kak. Gimana itu Kak terkait hal tersebut sebelum ujian? Ya, sebelum ujian yang perlu dipersiapkan yang tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa memang kita harus bisa memprioritaskan gitu, memprioritaskan waktu kita untuk mempersiapkan kuliah. Terkait time management kayak ini. Time management gitu, time management teman-teman untuk nggak hanya akhirnya waktunya sia-sia gitu untuk ya main-main dan sebagainya. Ini kesempatan teman-teman gitu, cari informasi jangan sampai kelewat pendaftarannya. Nah, teman-teman. Nah, sekarang khususnya sudah buka nih. Oh, udah buka Kak? Nih di UIN Jakarta memang sudah membuka berbagai macam jalur pendaftaran nih. Ada banyak jalur pendaftaran yang tadi sudah yang tadi udah disebutkan juga ya. Yang pertama yang penting yang sekarang itu yang bisa didaftarkan dari dari sekolahnya itu ada kayak SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu silahkan dicoba. Kemudian SNBP. SNBP Kak? Ya. Jadi seleksi nasional yang berbasis prestasi. Nah, khususnya teman-teman nih, teman-teman yang memiliki prestasi akademik selama di SMA ya atau di MA atau di pondok mungkin ya, memiliki prestasi bisa dicantumkan nih. Karena memang ada jalur khusus prestasi. Kalau boleh tahu Kak, prestasinya itu apa aja sih Kak? Nah, itu tergantung teman-teman ya. Nah, tergantung teman-teman memiliki prestasi apa aja gitu kan. Bisa dicantumkan, dan itu ada memang seleksi khususnya gitu untuk prestasi. Kemudian tadi kan SPAN PTKIN dinilai dari rapotnya gitu kan. Yang penting teman-teman rajin tanya-tanya, kemudian bisa konseling gitu kan ke teman-teman atau ke guru-guru yang ada di sekolahnya gitu kan. Pengen daftar ke sini, pengen daftar ke sini gitu. Nah, termasuk ke UIN Jakarta. Tanya-tanya nih, apakah sekolahnya sudah mendaftarkannya juga gitu kan. Nah, itu. Kemudian ada SNBT. SNBT Kak? Seleksi nasional berbasis tes. Iya, berbasis tes. Jadi ada tes khususnya gitu kan. Itu bisa dipersiapkan untuk teman-teman mendaftar di UIN Jakarta. Silahkan atur waktu dan cari tahu apa sih di SNBT ini yang akan dites nanti gitu. Entah itu tadi dari keislamannya atau tes wawasan umumnya atau ya pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira biasanya muncul gitu ketika tes masuk kuliah. Kemudian UMPTKIN. UMPTKIN. Dan yang terakhir jalur mandiri. Ya, itu jalur mandiri, bisa teman-teman persiapkan. Kak. Nah, kemudian terkait strategi khususnya nih Kak, apakah sobat-sobat yang pengen daftar ke UIN ini harus kayak bimbel dulu kah, tryout dulu kah? Kemudian adakah ritual khusus kah, kayak tadi jalur langit? Kita misalkan bangun tengah malam, sholat atau berdoa atau apakah? Adakah Kak Jikri juga pengalaman akan hal tersebut? Harus bimbel atau tryout gitu Kak? Harus gak sih Kak bimbel tryout gitu? Bimbel memang membantu kita ya, membantu kita untuk masuk. Tapi
nggak selamanya, nggak sepenuhnya itu bisa kita lolos ke UIN Jakarta gitu. Oke. Jadi itu termasuk mitos saya. Oke. Ya, karena memang yang penting kita memiliki kemauan, kita memiliki kesungguhan, kita berikhtiar untuk masuk ke UIN Jakarta, kita daftar gitu kan. Kita daftar tadi berbagai macam jalur tadi, kita cari tahu bagaimana strategi ketika dimasuk untuk jalur-jalur tersebut gitu kan. Atau kita cari tahu dulu terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya kriteria yang dibutuhkan gitu di UIN Jakarta. Itu kalau teman-teman mau mencari informasi dan teman-teman yakin akan pilihan teman-teman, apalagi bisa mendapatkan program studi yang sesuai, insya Allah keterima. Karena bisa jadi nih ada yang ikut bimbel tapi dia malah nggak serius gitu untuk daftar UIN Jakarta, untuk mungkin kelupaan daftar gitu kan, karena ada aja yang seperti kadang itu. juga ada paksaan orang tua Paksaan orang tua. Nah, jadi bimbel itu dan draw itu ya bisa dibilang mitos kayak. Nggak harus juga. Nggak harus juga. Yang penting ada kemauan dari. Yang penting ada kemauan orangnya tadi. Karena sebetulnya ya di UIN Jakarta dibilang susah daftar kayaknya enggak deh gitu. Mungkin pengalaman sendiri kayak dari kakaknya merasakan. Iya, memang karena ya apalagi sekarang gitu kan membuka kuota lebih banyak. Betul. Kesempatannya terbuka lebar kayak. Terbuka. Tuh. Kemudian tadi Kak ritual jalur langit. Kak Zikri gimana tuh Kak terkait hal tersebut? Ritual jalur langit. Iya. Jadi ini sebetulnya jadi alam bawah sadar ya. Oh iya. Gini. Gimana tuh? Menarik nih. Jadi punya mimpi kan waktu itu pengen masuk Fakultas Islamiyah itu sejak lama gitu kan. Terus cari tahu, nonton YouTube tentang fakultas tersebut. Dikepoin tuh berarti ya? Dikepoin, benar-benar dikepoin. Terus lihat Instagramnya benar-benar scroll sampai bawah gitu kan. Sampai akar ya? Iya, selama sehari-hari tersebut tuh seakan-akan alam bawah sadar saya itu sudah ada di UIN Jakarta gitu. Makanya ngerasa, aduh, masa nggak keterima sih, nggak keterima sih. Betul. Akhirnya yakin, terus yakin, terbawa gitu kan. Nggak cuma doa, tapi ketika menjalani aktivitas pun terbayang gitu. Seakan-akan waktu itu ngebayangin, kalau kuliah nanti di Jakarta mau ngapain aja ya gitu kan. Pokoknya ngebayangin jadi alam bawah sadar dan nggak nyangka gitu ketika ada pengumumannya gitu. Ketika sudah ada pengumuman, benar-benar hari yang benar-benar membahagiakan banget lah gitu. Kemudian Kak nih terkait tadi kan sudah kayak terkait persiapan dan sebagainya itu tadi Kak tergantung si orangnya tadi mau atau enggaknya gitu. Walaupun kita udah bimbel sana sini tapi dari diri sendiri nggak ada kemauan ya zero kayak. Iya betul. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Terkait kalau flashback nih kayak ke masa-masa seleksi penerimaan mahasiswa baru yang Kak Zikri pada saat itu alami, apa yang menurut kakak nih perlu dimaksimalkan atau mungkin dipersiapkan yang harus dilakukan sedini mungkin nih Kak untuk menggapai kampus dan prodi impian? Kemudian juga pesan persiapan daftar kuliah untuk calon mahasiswa baru nih untuk sobat-sobat UIN Jakarta yang mungkin pengen daftar juga nih Kak di tahun ini. Apa tuh pesannya? Pesannya ya untuk teman-teman yang ingin mendaftar di UIN Jakarta, tentunya teman-teman tadi sudah disampaikan, langsung cari tahu. Cari tahu benar-benar sekarang, mulai dari sekarang karena sudah buka pendaftaran, silahkan pantau akun Instagram UIN. Nah, itu. Akunnya apa tuh Kak kalau boleh tahu? UIN JKT Official. Nah itu silakan di follow teman-teman. Di follow. Atau sesekali nanti juga bakal ada live TikTok di UIN Jakarta, silahkan di follow juga UIN Jakarta. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa nanti live TikTok ikutnya gitu kan. Di beberapa waktu bakal ada gitu. Nah kemudian teman-teman kalau memang serius gitu kan, serius ingin kuliah, tentunya teman-teman mengorbankan banyak hal gitu. Betul. Ada banyak yang dikorbankan dan itu harus teman-teman lakukan untuk bisa menggapai program studi impian teman-teman gitu kan. Supaya kita nggak menyesal nanti di kemudian hari. Setuju.
supaya nggak menyesal ketika nanti pada akhirnya nggak kuliah di mana-mana gitu kan. Betul. Makanya ambillah kesempatan sekarang, fokus di Januari, Februari, Maret. Itu fokuskan teman-teman untuk mencari informasi. Oke. Khususnya cari informasi di UIN Jakarta. Ya, betul. Nah, silakan fokuskan hal itu dan luangkan waktu teman-teman untuk baca-baca informasinya. Baru sembari menunggu teman-teman bisa belajar gitu, sembari menunggu tes. Belajar apapun itu yang berkaitan gitu kan, berkaitan dengan entah itu fakultas teman-teman, entah itu universitas teman-teman, silakan. Oke. Kemudian kita lanjut ke mitos atau fakta nih Kak Zikri. Nah, yang pertama, mitos atau fakta kalau nggak les atau bimbel tuh nggak bisa lolos PTN. Nah, ini yang tadi Kak ya. Gimana tuh Kak terkait itu? Mitos atau fakta? Mitos Kak ya. Tadi kan udah dijelaskan Kak ya, bahwasanya sama aja kalau kita bimbel tapi dari diri nggak ada kemauan. Gimana ya? Iya. Iya, nol kan ya. Iya, Nah, kemudian yang selanjutnya nih Kak, mitos atau fakta masuk UIN itu harus bisa bahasa Arab. Gimana tuh Kak? Ya ini mungkin ada ini ya perspektif atau stigma yang dari orang-orang gitu kan terkait UIN berarti harus bisa bahasa Arab. Nih, gitu. Islam negeri nih harus bisa bahasa Arab gitu kan? Iya. Sebetulnya enggak juga. Gitu. Enggak juga. Enggak juga dong. Karena ya tadi kita ini punya banyak fakultas yang berbagai macam gitu, berbagai macam, nggak cuma fakultas yang Islami gitu, nggak cuma tentang yang bahasa Arab gitu. Makanya ada banyak kesempatan teman-teman, walaupun nggak bisa bahasa Arab, nggak usah khawatir. Teman-teman masih bisa diterima kok di UIN Jakarta, karena bukan suatu kewajiban gitu kan. Betul. Oke, kemudian Kak, yang selanjutnya nih mitos atau fakta anak daerah itu lebih susah diterima daripada anak kota. Wah, enggak dong, enggak. Itu mitos. Mitos Kak ya? Berarti nggak ada tuh kayak apa ya, diskriminasi kayak gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena gini, justru kita ini membuka peluang lebih banyak justru ke anak daerah gitu kan. Karena memang kita ini melihat juga gitu kan, tergantung kemampuan teman-teman, bukan ngelihat dari daerah atau enggaknya gitu kan. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Dikri sudah ngobrol-ngobrol nih bareng aku di podcast kali ini. Dapat bermanfaat khususnya bagi sobat UIN yang mau daftar kuliah nantinya. Kemudian selain segmen cerita mahasiswa ini, sobat UIN, podcast UIN Jakarta juga punya segmen lain Kak. Nah, seperti apa kata ahli, kemudian bersama guru besar dan praktisi di UIN Jakarta. Kemudian juga ada segmen ngobrol bareng dosen Kak. Kemudian juga ada segmen kabar alumni. Oleh karena itu, Sobat UIN, tunggu segmen dan episode lain di podcast UIN Jakarta hanya di YouTube channel UIN Jakarta Official. Jangan lupa ikuti media sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di YouTube, Instagram, TikTok, dan juga X dengan nama akun UIN Jakarta Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya pamit. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.